Oke Bapak Ibu, kita lanjutkan ke sub yang ketiga, yaitu tentang kebutuhan dasar manusia. Seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu, yaitu memenuhi kebutuhan dasarnya. Kebutuhan setiap orang berbeda. Kita harus berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Ketika kelima kebutuhan dasar telah terpenuhi secara memadai, maka murid akan tumbuh dengan seimbang dan bahagia. Sebaliknya, ketika kebutuhan dasar tidak terpenuhi dengan baik, maka seseorang akan mengalami emosi negatif seperti bosan, sedih, kecewa, bahkan mereka dapat melakukan perbuatan yang melanggar peraturan. Dengan kata lain, perilaku buruk seseorang biasanya adalah respon dari kebutuhan yang tidak terpenuhi, namun mereka tidak tahu cara untuk menyampaikannya. Nah, 5 kebutuhan dasar itu apa Bapak Ibu? Yang pertama ada bertahan hidup, ada penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan dan rasa kesenangan. Jadi kita sebagai guru harus tahu terlebih dahulu apa kebutuhan setiap dari murid tersebut. Karena setiap murid pasti memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Nah, seperti itu Bapak Ibu, maka kita sebagai guru haruslah terlebih dahulu tahu apa sih sebenarnya yang dibutuhkan oleh murid kita itu. Nah, sebagai pemahaman kita masuk pada contoh kasus. Ibu Ayu merupakan guru kelas di SDN Mawar Melati, sedang bingung menghadapi salah satu muridnya di kelas yang bernama Ali. Beberapa anak datang mengeluh dan bercerita tentang tingkah Ali yang suka meminta bekal atau makanan murid lain secara paksa. Jika Bapak Ibu menghadapi kasus seperti Ibu Ayu, apakah yang akan Bapak Ibu lakukan? Menurut Bapak Ibu, kira-kira Ali melakukan hal tersebut mengapa? Ayo Bapak Ibu, jika Bapak Ibu ada di posisi Ibu Ayu, apa langkah pertama yang harus kita lakukan? Menanyai si murid dengan memanggilnya ya Pak ya, kita memanggil dan menanyakan apa sebenarnya penyebab dari dia suka meminta bekal makanan temannya. Nah, ayo kita bahas bersama-sama. Nah, disinilah kita mengetahui 5 kebutuhan dasar dari si Ali. Yang pertama saja mungkin Pak, setelah kita memanggil si Ali, tentu kita tanya apa penyebabnya. Bisa jadi Ali itu merasa lapar. Lapar itu karena mungkin saja orang tuanya tidak membawakan bekal. Nah, seperti Bapak Ibu, karena bertahan hidup itu adalah suatu kebutuhan dasar yang sifatnya psikologis, yaitu tentang kesehatan, bisa tentang rumah dan sandang pangan. Jika murid itu datang dengan perut yang lapar, maka tentulah dia tidak bisa mengikuti pelajaran dengan baik. Atau bahkan mungkin kalau rumahnya sedang kebanjiran, mungkin ya Pak Iwan, mungkin ada siswa kita yang kebanjiran, pasti kan dia datang tidak bisa. Seperti itu. Itulah yang harus kita ketahui dari kebutuhan dasar setiap murid. Yang pertama itu adalah tentang bertahan hidup. Nah, yang kedua, mungkin saja teman Ali ini, si Ali ini minta perhatian dari temannya. Dia minta dikasih sayang dengan cara seperti apa, Bu? Mungkin dia suka hanya mencagili temannya, meminta itu, padahal dia sebenarnya sudah sarapan, tapi dia ingin diajak atau sama-sama. Anak-anak seperti itu kan sering kita jumpai ya Bu di sekolah kita. Nah, selanjutnya Ali ini merasa hebat karena temannya ini jadi takut, terus
temannya ini semua ketakutan dan mengasih bekalnya. Nah, seperti itu. Itu dia termasuk kepada kebutuhan manusia itu dalam sub penguasaan. Nah, yang keempat masuk kepada kebutuhan kebebasan. Ali ini merasa bosan dengan bekal yang dibawakan orang tuanya, itu mungkin menunya itu saja. Jadi dia melihat menu temannya ini enak seperti itu, jadi dia suka meminta ini. Sering kita jumpai ya Pak Bu. Nah, seperti itu. Yang terakhir itu dengan kebutuhan kesenangan. Ali hanya ingin iseng dan ingin mencari kesenangan, karena kadang kalau melihat temennya itu marah, kesel, itu dia merasa puas gitu. Banyak ini anak murid kita yang seperti itu, suka mencagili. Ya, seperti itu ya Pak Bu. Oke. Kita masuk ke yang keempat tentang motivasi perilaku manusia. Yang pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang terjadi apabila saya tidak melakukannya? Itulah dia pertanyaan yang dalam dirinya, bagaimana sih kalau tidak kita lakukan itu, apa ya yang bakal terjadi? Nah, itu tentang motivasi. Yang kedua ada untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Misalkan apa yang dia selalu bertanya dalam dirinya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Contohnya seperti ini Bapak Ibu. Murid ini sering kita kadang memberikan sebuah reward atau sebuah hadiah kepada murid. Apabila kita buat kuis, siapa yang nilainya bagus dapat hadiah. Nah, seperti itulah contoh dari untuk mendapatkan imbalan. Yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Nah, di sini dia menanyakan apa yang akan menjadi orang yang seperti apa ya apabila saya melakukannya. Nah, dia sudah mempunyai nilai kesadaran diri, tidak lagi didorong dengan iming-iming atau hukuman ataupun peraturan seperti itu Bu. Jadi dia memiliki kesadaran dari dirinya sendiri. Nah, di sini ada hukuman dan sanksi atau konsekuensi. Ada sebuah contoh kasus. IPA kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya, Pak Seno, menanyakan pertanyaan, IPA menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku IPA yang bicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman IPA menertawakan IPA yang tergagap dan malu luar biasa, dan malah minta IPA untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas semakin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat IPA di depan kelas memegang ujung hidungnya. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu, apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap IPA? Setuju nggak kira-kira Bapak Ibu? Tidak ya Pak. Kenapa Pak? Iya, benar sekali Pak. Karena dia menjatuhkan mental seorang siswa. Jadi anak itu merasa minder ya Pak, begitu, merasa dirinya paling buruk, paling gagal. Nah, itulah dia sebagai penghukum ya, Pak Seno ini sebagai penghukum. Nah, untuk memahaminya kita berlatih. Ayo kita tentukan Pak, apakah itu hukuman ataukah sebuah konsekuensi. Kalau hukuman tadi sudah seperti contoh yang diberikan oleh Pak Seno. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat datang ke sekolah.
Menurut Bapak Ibu itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman ya Bu? Iya, hukuman. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket karena terlambat hadir ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi Pak Bu? Hukuman, ya benar ya Bu, karena dia terjadi hukuman di situ, yaitu mengelilingi lapangan. Yang ketiga, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Hukuman atau konsekuensi Pak? Konsekuensi. Dia bertanggung jawab atas apa yang dilakukannya. Oke, sampai sini sudah mulai paham ya Pak, membedakan konsekuensi dan hukuman. Kita lanjut saja. Yang kelima ada namanya restitusi atau posisi kontrol guru. Nah, di sini yang tadi saya sampaikan Bapak Ibu bahwasanya di materi budaya positif ini dari ketujuh konsep ini ada yang sedikit saya katakan menyentil hati saya sendiri, bahwasanya mungkin selama ini tindakan kita ini ada yang kurang tepat seperti itu. Nah, dalam 5 restitusi atau posisi kontrol guru ini ada 5. Ada sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, sebagai teman, pemantau atau manajer. Kita bahas satu-satu ya Pak. Posisi kontrol guru. Lanjut saja, saya akan memberikan sebuah video yang bisa kita lihat bersama-sama dan kita pelajari, membandingkan antara perlakuan kita sebagai posisi kita itu sebagai penghukumkah, temankah, sebagai manajer atau sebagai kontrol. Kita simak di video yang akan saya tampilkan Pak. Di sini ada kasus dari siswa bernama Naren. Naren ini merupakan siswa SMP yang terlambat hadir 15 menit ke sekolah. Kita putar dulu. Bentar ya Pak Bu. Kurang terdengar, jadi mau saya kuatkan. Yang pertama yaitu sebagai posisi penghukum. Ini bisa kita tarik ke sini Pak. Kamu deh, pasti terlambat. Aku, saya. Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kamu sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya. Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu seorang ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Oke. Itulah contoh dari posisi penghukum. Terkadang tanpa kita sadari sebenarnya kita masih sering pada posisi ini ya Pak Bu. Saya sendiri juga termasuk. Karena
menurut saya sendiri awalnya kalau nggak gitu anak-anak ini nggak takut, nggak disiplin, nah seperti itu. Ternyata inilah yang akan kita kupas. Posisi mana yang sebenarnya sebagai seorang pendidik itu harus kita lakukan. Nah, pada posisi penghukum ini, seorang guru itu berbicara dengan nada yang tinggi, bahkan kadang menghardik, menunjuk-nunjuk, kadang nggak sadar kita mudah berkaca bilang kita, apa kau dengan tertawa, gitu ya kan Pak Bu, menyindir, kadang bahkan menyakiti hati murid tersebut. Hukumannya bisa berupa fisik dan psikis. Dampaknya apa yang akan terjadi pada murid? Nah, dampaknya adalah murid menjadi pendendam, tidak menyukai gurunya atau pelajaran yang diampu. Murid ini pasti selalu menghindari guru yang tadinya ini suka menghukum. Sampai sini paham Bapak Ibu? Paham. Karena kita sering ya Pak Bu. Nah, pada kedua kita di posisi pembuat rasa bersalah. Bapak Ibu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kelas sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Oke, itu Bapak Ibu contoh dari posisi pembuat rasa bersalah. Nah, di sini seorang guru itu berbicara dengan nada yang tenang, cenderung lembut, tapi kata-katanya itu menyalahkan murid. Terkadang kita nggak sadar, kamu nggak tahu ya, gara-gara kamu nanti ibu yang dimarah. Nah, jadi anak itu merasa, iya, aku lah yang gara-gara buat ibu ini seperti ini. Jadi anak itu jadi mentalnya down ya Bu. Nah, dia merasa bersalah. Nah, guru itu akan menyatakan hal-hal yang merasa kesalahan ada pada murid dengan membuat gurunya seolah-olah menderita. Nah, seperti itu. Dampaknya terhadap murid seperti apa Bapak Ibu? Murid pasti merasa bersalah, pasti identitasnya merasa gagal, nah, seperti itu. Terus dia merasa rendah diri dan menarik diri dari lingkungan, sering menyendiri. Nah, seperti itu. Kadang kita sering jumpai juga anak-anak yang seperti itu ya Pak Bu. Minder sama temannya dia. Oke, lanjut kita ke posisi teman. Bapak Ibu. Wah, sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya saya. Iya, Bu. Habis ibu saya ngomongkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kejar,
Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Itu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Oke, itu Bapak Ibu posisi teman. Lebih terkesan akrab ya Pak Bu. Tapi sebenarnya dampaknya itu memiliki ketergantungan terhadap murid. Nah, pada posisi teman ini suara guru itu akan lebih terkesan ramah, akrab dan cenderung bersenda gurau. Nah, seperti tadi kita bilang, kok terlambat lagi sih sayang. Nah, kalau murid-murid itu dibilang itu mungkin dia akan luluh hatinya seperti itu. Murid itu merasa senang, tidak merasa tertekan gitu. Nah, di sini sudah masuk pada identitas sukses atau berhasil. Namun, seperti saya katakan, dampaknya terhadap murid adalah murid ini akan tergantung kepada satu orang guru saja. Karena apa? Karena dia merasa dibela, dilindungi dengan ibu ini. Nanti jika ada guru lain yang datang yang tidak disukainya, dia tidak akan menuruti apa yang dikatakan ibu tersebut. Jadi murid itu hanya bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Oke, kita lanjut Bapak Ibu ke posisi yang keempat, yaitu posisi pemantau atau monitor. Masih pada kasus Naren. Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas. Kerjakan tugas tambahan untuk kepentingan bahan kamu, ya. Baik, Bu. Oke, posisi pemantau atau monitor. Pernah nggak Bapak Ibu mengalami seperti ini? Pernah ya. Nah, posisi pemantau ini seorang guru akan bersuara datar, tidak emosional, tidak bersunda gurau ataupun bernada tinggi. Terciptanya identitas diri positif atau berhasil. Seorang pemantau mengandalkan perhitungan data atau untuk mengontrolkan murid. Dia berbicara sesuai dengan peraturan sekolah yang ada. Nah, seperti kasus Naren tentang keterlambatan masuk dia ke sekolah, ibu gurunya memberitahu sesuai dengan peraturan sekolah yang ada. Nah, dampak posisi pada murid akan menghitung konsekuensi ataupun hadiah tanpa memahami sepenuhnya nilai kebajikan yang dituju. Murid terkesan sepenuhnya tidak mandiri. Jadi dia masih tergantung ya Bapak Ibu. Lanjut saja kita ke posisi yang kelima, yaitu manajer. Posisi yang terakhir Bapak Ibu. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang berdiri di mana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa dalam. Saya selalu Pak. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba
untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau kalian lupa minta alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada. Ya, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Adalah selain KM. Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan kalian adalah Kak Emma dan ibu kamu. Ya, kira-kira akan mulai saat kapan? Kalian? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi kalian akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Nah, itulah Bapak Ibu posisi kelima yaitu posisi manajer. Nah, di sini seorang manajer itu, seorang guru suaranya lebih netral, tidak emosional, tidak terlalu marah dan juga tidak bernada tinggi. Guru akan dengan tulus mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna agar membuka pikiran murid. Nah, kita ajukan, kenapa dia terlambat? Setelah itu kita gali terus pertanyaan yang mana dia bisa menjawab dan menyelesaikan permasalahannya dia sendiri. Nah, dari kelima posisi tersebut, manakah menurut Bapak dan Ibu guru yang perlu kita tetapkan sebagai guru di sekolah? Mana Pak Bu? Posisi yang kelima yaitu posisi manajer. Nah, dari budaya positif ini dari contoh dari video yang sudah saya putar, semoga bisa merubah cara kita dalam menyelesaikan setiap kasus yang akan kita hadapi di sekolah dengan posisi manajer tersebut ya Bapak Ibu. Jadi kita tidak lagi sebagai penghukum, kita berharap semuanya kita bisa sebagai posisi manajer. Oke, sepertinya Bapak Ibu guru ini sudah agak lemas, agak mengantuk. Coba kita ekspresi sekali lagi. Ayo Pak Bu, kalau saya ucapkan pagi, tepuknya 1 kali. Kalau siang, tepuknya 2 kali. Kalau 3, berarti diam, karena itu tepuknya malam. Malam itu diam, nggak boleh tepuk, karena orang waktunya istirahat. Ya Pak Bu? Oke. Pagi, siang, pagi, siang, pagi, malam. Berarti Bapak belum konsentrasi. Oke, kita hukuman apa kita buat hukumannya? Menyanyi. Oke, adalah. Pokoknya kan kita sudah tertawa, agak menghilangkan sedikit rasa kejenuhan dan agak mengantuk ya Pak Bu. Nah, lanjut kita ke materi kita. Dampak posisi manajer ini akan mengakibatkan murid yang seperti apa sih? Nah, muridnya itu akan menjadi murid yang mandiri, percaya diri, dan dapat memecahkan masalah. Jadi murid itu nggak kita kasih hukuman sesuai dengan gurunya, tetapi sesuai dengan keinginannya, diri sendiri, timbul dari kesadaran dirinya. Oke, sampai sini paham ya Bapak Ibu? Oke, baik, kita lanjutkan. Nah, kita masuk ke posisi yang ke-6 yaitu keyakinan kelas. Tadi di video juga disebutkan bahwa apakah kamu mematuhi atau mengingat tentang keyakinan kita apa? Nah, seperti itu. Apa sih sebenarnya keyakinan kelas itu? Ada nggak Bapak Ibu yang sudah buat? Nah, kita bahas ya Pak Bu. Keyakinan kelas itu adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip yang disepakati bersama, terlepas dari perbedaan agama, suku, negara, dan bahasa. Menurut Gosen, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam dirinya sendiri, yaitu nilai intrinsik,
Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti peraturan. Oke Pak Bu, Eh, kita membuat sebenarnya kalau di kelas kebanyakan aturan kelas ya Pak Bu. Dari sekarang kita ubah jadi aturan itu menjadi keyakinan. Kalau kita sudah yakin, anak-anak itu timbul kesadaran dari dalam dirinya sendiri. Apa sih sebenarnya perbedaan antara peraturan dengan keyakinan kelas? Nah, kalau peraturan itu terkesannya seperti apa? Pasti ada hukumannya kalau tidak dilakukan seperti ini. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu. Kalau keyakinan itu seperti ini Pak Bu. Sebenarnya sudah kita jalankan. Kalau murid itu datang ke sekolah pada masa pandemi, kita disuruh mencuci tangan, pakai masker, hand sanitizer dan jaga jarak. Nah, dari semua itu tujuannya untuk apa Pak Bu? Untuk kesehatannya, untuk menjaga kesehatan. Nah, nilai keyakinannya itu dia di posisi menjaga kesehatannya. Jadi dia mencakup semua dari kegiatan lainnya seperti yang contoh tadi itu dengan kita mau menjaga kesehatan harus ngapain? Nah, murid itu udah yakin. Oh, ada keyakinan kelas kita menjaga kesehatan. Berarti itulah harus memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak dan juga memakai hand sanitizer. Nah, peraturan kelas itu budaya positif ini berawal dari peraturan kelas, kemudian keyakinan kelas, masuklah dia ke sesudah semua melakukan keyakinan kelas, maka terjadilah lingkungan positif di sekolah kita. Nantinya akan menjadi sebuah budaya di sekolah kita, yaitu budaya positif. Oke, kita lanjutkan saja Bapak Ibu. Ini adalah suatu dokumentasi yang sudah saya lakukan membuat suatu keyakinan kelas. Nah, bisa saya tunjukkan ya Pak Bu, ada saya lengketkan di dinding. Inilah proses pembuatan keyakinan kelas yang saya lakukan di kelas 3 bersama dengan murid-murid. Setiap murid memberikan satu keinginannya apa yang ingin dibuat di dalam kelas. Nah, kita saksikan. Nah, ada di situ tampil ibu gurunya yang cantik. Ada ibu kelas 2 ikut bersama. Ya, Pak Bu. Nah, seperti itu. Contohnya apa Pak Bu? Di sini aturan itu pertamanya apa? Kita buat kalau aturan siswa itu nggak boleh terlambat. Nah, itu peraturan. Baru harus piket. Nah, gitu. Kita ubah bahasanya, kita lebih halus, lebih bagus dan lebih singkat, nggak bertele-tele. Untuk contoh dari tidak boleh ketinggalan, kita ubah menjadi kegiatan kelasnya menjadi datang lebih awal. Nah, kan bahasanya lebih enak gitu didengar. Nah, kalau kita buat menyapu sesuai dengan piket, nah kita buat regu piket dijalankan. Seperti itu Pak Bu. Nanti bisa kita buat dan kita upload di PMM. Kemarin kita pernah buat PMM ya Bu, platform Merdeka Mengajar. Ada sub aksi nyata yang harus kita isi. Nah, inilah di sini kesempatan kita membuat. Nanti kita terapkan baru bisa kita buat upload. Kita upload untuk bukti bahwasanya kita sudah melakukan aksi. Bisa buat keyakinan kelas kita masukkan. Oke, inilah beberapa contoh keyakinan kelas dari kelas 3. Kita lanjut ke sub yang terakhir, yaitu tentang segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru ataupun orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, melalui restitusi ini guru dapat membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, serta memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Membantu murid untuk jujur pada diri sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukannya. Memberikan penawaran, bukan paksaan. Jadi di sini penyelesaian siswa terhadap dirinya. Dalam segitiga restitusi ini ada 3 tahapan. Yang pertama adalah
validasi tindakan menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah dan membuat keyakinan kelas. Untuk lebih jelasnya, saya akan menampilkan pada sebuah video. Mari kita saksikan ya Bapak Ibu. Ini adalah contoh penyelesaian masalah menggunakan segitiga restitusi. Benar ya Pak? Maka aku dikatain Covid, kenapa? Ya aku marah lah. Aku balik katain Eka ya Pak Pak. Betul banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang sebelum Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya harus memakai Eka Pak. Betul banget. Saya tetap tetap dia dibanding orang lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iyalah, saya biasa aja Pak. Ya saya berani lah. Aku saya disuruh buka fitnah. Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kalau kita tidak mencurigakan balas, hanya menggunakan. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan saya tidak mendekat saja. Dan untuk mereka, saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan sabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi. Nah, sekarang coba kita lihat lagi. Tindakan kamu yang bukan tentang etika jelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau bersifat tidak. Enggak, Pak. Sampai Pak, di tengah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang paling sesuai dengan keinginan kamu. Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat ini saya menjadi emosi. Jadi, tidak menyukai hal itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakin lah, Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan. Apabila kita sedang marah, kan? Ya, saya bisa proaktif. Mulai dengan diri sendiri. Saya belajar sabar, mengambil keputusan, berpikir, mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Sedia, Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab, Pak, ya, Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu, bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya, nyaman lah. Bangga, sabar, dan tenang. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Oke Bapak Ibu, itulah contoh dari penerapan segitiga restitusi dalam menyelesaikan kasus siswa. Nah, di sini dimulai dari menstabilkan identitas. Nah, di sini kita membuat anak-anak itu tidak merasa bersalah. Kita katakan, misalkan dia terlambat, iya, Bapak juga pernah terlambat. Nah, seperti itu. Jadi dia tidak merasa langsung dirinya bersalah. Maka dia akan timbul merasa bahwa dirinya tidak akan melakukan kesalahan itu lagi. Nah, seperti itu. Setelah stabil identitasnya, maka kita akan memvalidasi tindakan. Di sini kita menanyakan, kamu pasti punya alasan melakukan hal itu. Nah, seperti itu. Apa sih alasannya? Kenapa kamu terlambat? Nah, seperti itu. Setelah itu, sesudah dia mengutarakan semua alasannya, nah pasti ada kan suatu nilai yang bisa membuat dirinya itu bangga terhadap dirinya sendiri. Nah, sesudah itu kita menanyakan keyakinan kelasnya, keyakinan yang sudah kita jalankan di sekolah. Nah, seperti yang tadi kita buat pada keyakinannya adalah kita membuat
datang lebih awal. Nah, di sini murid akan dengan sadar sendiri bahwasanya oh iya Pak, saya memiliki keyakinan kelas yaitu datang lebih awal. Nah, jadi murid di sini tidak ada yang kita kesan salahkan, tapi kita sama-sama mencari solusi. Yang mana solusinya murid tersebut yang mengutarakan sendiri. Oke Bapak Ibu, mungkin demikianlah sosialisasi dari budaya positif yang saya lakukan hari ini. Nah, kita masuk ke sesi yang berikutnya, merupakan suatu tanya jawab ataupun diskusi atau bahkan berbagi pengalaman mengajar selama Bapak Ibu guru menjadi guru. Untuk waktu dan tempatnya saya persilakan apabila Bapak dan Ibu guru ada yang ingin bertanya. Silakan Pak Bu, ada yang ingin bertanya? Ya Pak. Tadi Ibu ada menjelaskan tentang Enggak nyampe. Ibu tadi ada menyatakan tentang segitiga restitusi. Sini saya ingin bertanya Bu, pada materi segitiga restitusi ini, apakah setiap penyelesaian masalah harus sesuai dengan 3 tahapan tersebut? Apa nggak bisa Bu kalau umpamanya langsung aja kita ke keyakinan kelas itu Bu? Bisa nggak? Baik Pak, pertanyaan Bapak adalah misalkan apabila ada murid ini yang melakukan kesalahan, apa nggak bisa sih kita langsung menanyakan ke keyakinan? Apa harus melalui 3 tahapan ya Pak? Bisa saja Pak. Kalau kita kan sebagai guru sudah memahami masing-masing sifat dan karakter dari murid kita. Nah, jika murid ini agak ya lumayan dan lebih mudah paham, maka kita bisa langsung menanyakan keyakinan kelasnya. Jadi dia sudah mengetahui apa yang menurutnya salah dan di mana yang harus dia perbaiki. Nah, seperti itu Pak. Bisa Pak? Oke, terima kasih Pak. Ada lagi Bapak Ibu? Iya Bu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi ada penjelasan pada pembelajaran segitiga restitusi. Ketika anak ada yang melakukan kesalahan, siapakah yang akan menanganinya? Kalau kita di SD ini kan pasti kita apakah ke wali kelasnya. Jadi kalau di SMP atau SMA itu bagaimana Bu? Apakah ke BP-nya? Itu saja. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke Bu, pertanyaan yang bagus sekali. Nah, kalau kita penyelesaian segitiga restitusi ini, kalau di SD tentu kita pada wali kelas ya Bu, karena kita tidak ada guru mapelnya. Nah, kalau untuk tingkat SMP atau SMA, memang mereka memiliki namanya guru BP. Tapi ketika suatu anak itu melakukan kesalahan, haruslah yang menyelesaikannya gurunya tersebut. Misalkan di SMP pada mata pelajaran bahasa, maka guru bahasanya lah terlebih dahulu yang harus memvalidasinya, menyelesaikan permasalahannya. Nah, seperti itu. Bisa Bu? Oke, ada lagi Pak Bu? Atau yang mau berbagi pengalaman terlebih dahulu? Ada Bu. Oh, silakan Bu. Gini Bu. Begini Bu, saya mau bertanya dan sharing-sharing Bu ya. Ini memang saya jumpai di kelas saya Bu. Jadi saya agak sedikit macam mana ya, agak kewalahan menghadapinya atau bagaimana gitu lah Bu. Karena di kelas saya itu ada seorang murid yang memiliki keterbatasan mental, ya kan Bu? Jadi pada materi tujuan pendidikannya itu disampaikan bahwa anak itu dibina sesuai kemampuannya. Jadi bagaimana itu Bu cara mengatasinya Bu?
Oke, itulah tadi pertanyaan dari Ibu kelas 4. Sangat bagus ya Pak Bu. Seperti yang kita ketahui, sebenarnya anak yang disabilitas itu bukanlah naungan sekolah dasar seperti kita yang negeri. Seharusnya mereka ditempatkan pada sekolah yang berkebutuhan khusus seperti itu ya Pak Bu. Nah, tapi apalah daya, karena kita tidak memiliki itu, maka tetap kita tampung. Nah, kalau menurut saya dalam menangani kasus murid yang disabilitas seperti anak kita tersebut adalah kita melakukan dia dengan kasih sayang. Lebih khusus Pak Bu, seperti ini. Dia contohnya dia disabilitasnya apa ya Bu? Tunawicara ya. Nah, tunawicara. Cuman kita lebih pahamnya sedikit-sedikit tentang apa yang dia bicarakan. Nah, di situ kita Bu harusnya lebih memberikan perhatian yang lebih kepadanya. Soal masalah pelajaran misalkan, tentu dia pasti tidak bisa mengikuti sesuai dengan teman-temannya yang lain. Jika misalkan kita matematika itu misalkan kita buat dalam hitungan tambah-tambah, tapi temannya sudah kali-kali dan dia belum bisa, nggak apa-apa, kita telateni aja dia di tambah-tambah tersebut. Karena ada seperti ini perumpamannya Bu, kalau anak disabilitas ini seharusnya kita sebagai guru seperti ini. Anak disabilitas itu kayak kita dorong gerobak yang ada yang kosong. Kalau kita dorong kosong enak ya Bu. Tapi kalau anak ini dikasih beban sedikit, mulailah terasa. Namun kalau kita paksa memberikan beban yang banyak terhadap gerobak tersebut, gerobak ini adalah si anak yang disabilitas tadi. Kalau kita paksa dengan beban yang banyak, maka apa yang akan terjadi? Kita kewalahan, bahkan bannya bisa jadi meletus. Kalau bannya meletus, apa Bu? Kita tambah kewalahan, nggak bisa mendorongnya, tambah berat. Nah, seperti itu. Jadi kita dalam penanganan kasus disabilitas anak-anak itu kita sesuaikan dengan kebutuhannya. Seperti yang disampaikan dengan Ki Hajar Dewantara, kita itu jadi guru ini harus menuntun, bukan menuntut. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Oke, sampai sini bisa dipahami Ibu? Oke, terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah memberikan pertanyaannya. Mungkin keterbatasan waktu kita. Namun di sini saya ingin sedikit bertanya pada Bapak Ibu, apakah ada yang ingin selama ini sudah mengajar lama tapi ingin menyampaikan pengalamannya selama mengajar? Sedikit saja atau bisa menjadi motivasi, terutama bagi diri saya sendiri. Ada Bapak Ahmad silakan. Ya berbagi duit atau berbagi apa gitu. Berbagi duit itu boleh. Atas tak buka sih. Oke, terima kasih kepada Ibu Indra. Kami selaku guru-guru di sekolah ini sangat bersyukur sekali bahwasanya salah satu di antara kami ada yang menjadi guru penggerak, yang mana semuanya ini kiranya apa yang Ibu sampaikan bisa menjadi menjadi motivasi pada kami. Kiranya kami juga bisa mengikuti jejak yang Ibu lakukan, yang kesemuanya adalah tujuannya untuk lebih meningkatkan kualitas pendidikan kita di sekolah ini. Dengan harapan kiranya anak-anak didik kita kedepannya akan jauh lebih baik lagi dibanding sebelumnya. Jadi harapan kami, apa yang Ibu sampaikan tadi bermanfaat bagi kami, dan pengalaman kami selama ini memang masih tidak seperti apa yang Ibu sampaikan. Masih jauh dari apa yang diharapkan. Mungkin ini adalah merupakan keterbatasan ataupun mungkin kemampuan kami yang kurang pada saat itu. Namun
dari yang Ibu sampaikan, mudah-mudahan kedepannya ini akan dapat kami perbuat lebih baik lagi. Mungkin itu aja ya. Yang dapat kami sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak yang sudah berbagi pengalaman dan juga sedikit nasihat dan motivasi untuk kita semuanya ya Pak Bu. Oke, terima kasih atas waktu dan apresiasi yang sudah Bapak Ibu perbuat hari ini, yang sudah mau menghadiri kegiatan ataupun sosialisasi yang saya lakukan. Adapun perkataan saya ataupun penyampaian saya kurang berkenan di hati, saya pribadi memohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih Bapak Ibu, saya akhiri. Assalamualaikum.